Khubayb bin Adi. Ia seorang yang cukup dikenal di Madinah dan termasuk sahabat Ansar. Ia sering bola-balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah kepada mereka, lalu beriman kepada Rabbul Alamin. Seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman teguh dan berhati mulia. Ia adalah sebagai yang dilukiskan oleh Hasan bin Sabit, penyair Islam sebagai berikut, seorang pahlawan yang kedudukannya tinggi orang-orang Ansar. Seorang yang lapang dada namun tegas dan keras tak dapat ditawar-tawar. Sewaktu bendera perang Badar dikibarkan orang, terdapatlah di sana seorang prajurit berani mati dan seorang pahlawan gagah perkasa yang tiada lain dari Khubayb bin Adi. Salah seorang di antara orang-orang musyrik yang berdiri menghadang jalannya di perang Badar tewas di ujung pedangnya. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Al-Harits bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, tahulah Bani Harits siapa yang telah menewaskan bapa mereka. Mereka menghafalkan dengan baik nama orang Islam yang telah menewaskan ayah mereka dalam pertempuran itu, Khubayb bin Adi. Orang-orang Islam telah kembali ke Madinah dari perang Badar. Mereka meneruskan pembinaan masyarakat mereka yang baru. Adapun Khubayb, ia adalah seorang yang taat beribadah, dan benar-benar membawakan sifat dan watak seorang abid dan kerinduan seorang asyik. Demikianlah ia beribadah menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Berdiri sholat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang serta memahasucikan Allah pagi dan petang. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud hendak menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy, hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka untuk suatu peperangan yang baru. Untuk itu beliau pilih 10 orang dari para sahabatnya, termasuklah di antaranya Khubayb dan sebagai pemimpin mereka diangkat oleh Nabi, Hashim bin Sabit. Pasukan penyelidik ini pun berangkatlah ke tujuannya hingga sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Rupanya gerakan mereka tercium oleh orang-orang dari kampung Hujail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang ini segera berangkat dengan 100 orang pemanah mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak, kalau tidaklah salah seorang mereka melihat biji kurma berjatuhan di atas pasir. Biji-biji itu dipungut oleh sebagian di antara orang-orang ini, lalu mengamatinya berdasarkan firasat yang tajam yang biasa dimiliki oleh bangsa Arab, lalu berseru kepada teman-teman mereka. Biji-biji itu berasal dari Yasrib, nama lain dari Madinah. Ayo, kita ikuti, hingga dapat kita ketahui di mana mereka berada. Dengan petunjuk biji-biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari-cari itu. Hashim, pemimpin penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh, lalu diperintahkannya kawan-kawan untuk menaiki suatu puncak bukit yang tinggi. Para pemanah musuh yang 100 orang itu pun dekatlah sudah. Mereka mengelilingi kaum muslimin lalu mengepung mereka dengan ketat. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. Ke-10 orang ini menoleh kepada pemimpin mereka Hashim bin Sabit al-Ansari. Rupanya ia menyatakan, "Adapun aku, demi Allah aku tak akan turun, mengemis perlindungan orang musyrik. Ya Allah, sampaikanlah keadaan kami ini kepada nabimu." Dan segeralah para pemanah yang 100 orang itu menghujani mereka dengan anak panah. Pemimpin mereka Hashim beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan mereka pun gugurlah sebagai syahid. Mereka meminta agar yang lain turun dan tetap akan dijamin keselamatannya sebagai dijanjikan. Maka turunlah ketiga orang itu, yaitu Khubayb beserta 2 orang sahabatnya. Para pemanah mendekati Khubayb dan salah seorang temannya. Mereka menguraikan tali mereka dan mengikat keduanya. Teman mereka yang ketiga melihat hal ini sebagai awal pengkhianatan janji, lalu ia memutuskan mati secara nekat sebagaimana dilakukan Hashim dan teman-temannya, maka gugurlah ia pula menemui syahid seperti yang diinginkannya. Dan demikianlah, ke-8 orang yang terbilang di antara orang-orang mukmin yang paling tebal keimanannya, paling teguh menepati janji dan paling setia melaksanakan tugas kewajibannya terhadap Allah dan Rasul, telah menunaikan dharma bakti mereka sampai mati. Khubayb dan seorang temannya yang seorang lagi Zaid, berusaha melepaskan tali ikatan mereka, tapi tidak berhasil karena ikatannya yang sangat erat. Keduanya dibawa oleh para pemanah durhaka itu ke Mekah. Nama Khubayb menggema dan tersiar ke telinga orang banyak. Keluarga Harits bin Amir yang tewas di perang Badar, dapat mengingat nama ini dengan baik, suatu nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka.
Mereka pun segera membeli Khubayb sebagai budak, untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian mereka kepadanya. Dalam hal ini mereka mendapat saingan dari penduduk Mekah lainnya yang juga kehilangan bapak dan pemimpin mereka di Perang Badar. Terakhir mereka merundingkan semacam siksa yang akan ditimpakan kepada Khubayb untuk memuaskan dendam kemarahan mereka, bukan saja terhadapnya tetapi juga terhadap seluruh kaum muslimin. Dan sementara itu, golongan musyrik lainnya melakukan tindakan kejam pula terhadap teman Khubayb, Zaid bin Ditsinah, yaitu dengan menyula atau menusuknya dari dubur hingga tembus ke bagian atas badannya. Khubayb telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan hatinya, pendeknya semua urusan dan akhir hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadapkannya perhatiannya kepada beribadah dengan jiwa yang teguh, keberanian yang tangguh disertai sakinah atau ketenteraman yang telah dilimpahkan Allah kepada yang dapat menghancurkan batu karang dan melebur ketakutan. Allah selalu besertanya sementara ia senantiasa beserta Allah. Pada suatu kali salah seorang putri Harits datang menjenguk ke tempat tahanan Khubayb yang ada di sekitar rumahnya. Tiba-tiba ia meninggalkan tempat itu sambil berteriak, memanggil dan mengajak orang Mekah menyaksikan keajaiban, katanya. Demi Allah saya melihat Khubayb menggenggam setangkai besar anggur sambil memakannya. Sedang ia terikat teguh pada besi, padahal di Makkah tak ada sebiji anggur pun. Saya kira itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubayb. Orang-orang musyrik menyampaikan berita kepada Khubayb tentang tewasnya serta penderitaan yang dialami sahabat dan saudaranya Zaid bin Ditsinah. Mereka mengira dengan itu dapat merusakkan urat sarafnya, serta membayangkan dan merasakan derita dan siksa yang membawa kematian kawannya itu. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah merangkulnya dengan menurunkan sakinah dan rahmatnya. Terus mereka menguji keimanannya dan membujuknya dengan janji pembebasan seandainya ia mau mengingkari Muhammad dan sebelum itu Tuhannya yang telah diimaninya. Tetapi usaha mereka tak ubahnya seperti hendak mencopot matahari dengan memanahnya. Dan tatkala mereka telah berputus asa dari apa yang mereka harapkan, mereka seretlah pahlawan ini ke tempat kematiannya. Mereka bawa ke suatu tempat yang bernama Tanim, dan di sanalah ia menemui ajalnya. Sebelum mereka melaksanakan itu, Khubayb minta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkannya, dan menyangka bahwa rupanya sedang berlangsung tawar-menawar dalam dirinya untuk menyerah kalah dan menyatakan keingkarannya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Khubayb pun sholatlah 2 rakaat dengan khusyuk, tenang, dan hati yang pasrah. Dan melimpahlah ke dalam rongga jiwanya, hingga manisnya iman. Maka ia terus melaksanakan salat, terus salat dan salat lagi. Tetapi kemudian ia berpaling ke Arab Algojonya, dan berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalau bukanlah nanti ada sangkaan kalian bahwa aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi salatku." Kemudian diangkatnya kedua pangkal lengannya ke arah langit untuk memohon, "Ya Allah, susutkanlah bilangan mereka, musnahkan mereka sampai binasa." Kemudian diamatinya wajah mereka, disertai suatu keteguhan tekad lain. Mati bagiku tak menjadi masalah. Asalkan ada dalam ridha dan rahmat Allah dengan jalan apapun kematian itu terjadi asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi. Ku berserah menyerah kepadanya, sesuai dengan takdir dan kehendaknya kaum kafir Quraisy telah menyiapkan pelepah-pelepah tamar untuk membuat sebuah salib besar. Setelah itu menyandarkan Khubayb di atasnya, dengan mengikat teguh setiap bagian ujung tubuhnya. Orang-orang musyrik itu jadi buas dengan melakukan segala kekejaman yang menaikkan bulu roma. Para pemanah bergantian melepaskan panah-panah mereka. Kekejaman yang di luar batas ini sengaja dilakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang tidak berdaya karena tersalib. Khubayb menutup matanya, dan terus-menerus berzikir. Ia yang telah memberi cahaya kepada wajahnya. Anak-anak panah tertancap di tubuhnya dan pedang-pedang menyayat-nyayat dagingnya. Dikala itu salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya sambil berkata, "Sukakah engkau, Muhammad menggantikanmu, dan engkau sehat walafiat bersama keluargamu?" Tenaga Khubayb pulih kembali. Dengan suara laksana angin kencang ia berseru kepada para pembunuhnya, "Demi Allah tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sedang Rasulullah kena musibah walau terkena sepotong duri." Kalimat dan kata-kata hebat yang menggugah ini pula lah yang telah diucapkan oleh teman seperjuangannya Zaid bin Ditsinah sewaktu mereka hendak membunuhnya. Kata-kata yang mempesona itu yang telah diucapkan oleh Zaid kemarin, dan diulangi oleh Khubayb sekarang sehingga menyebabkan Abu Sofyan, yang waktu itu belum lagi masuk Islam menepukkan kedua telapak tangannya sembari berkata kepada penganiaya itu, "Demi Allah, belum pernah kulihat manusia yang lebih mencintai manusia lain, seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad."
Kata-kata Khubaib ini bagaikan aba-aba yang memberi keleluasaan bagi anak-anak panah dan mata-mata pedang untuk mencapai sasarannya di tubuh pahlawan ini, yang menyakitinya dengan segala kekejaman dan kebuasannya, sampai orang-orang musyrik telah kembali ke Mekah, ke sarang kedengkian, setelah meluapkan dendam kesumat dan permusuhan. Dan tinggallah tubuh yang syahid itu dijaga oleh sekelompok para algojo bersenjata tombak dan pedang. Dan Khubaib, ketika mereka menaruhnya di atas pelepah kurma yang mereka jadikan sebagai kayu salib tempat mereka mengikatkannya, telah dihadapkan mukanya ke arah langit sambil berdoa kepada Tuhannya yang Maha Besar. Katanya, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul-Mu, maka mohon disampaikan pula kepadanya besok, tindakan orang-orang itu terhadap kami." Doanya itu diperkenankan oleh Allah. Sewaktu Rasul di Madinah, tiba-tiba ia diliputi suatu perasaan yang kuat, memberitahukan bahwa para sahabatnya dalam bahaya dan terbayanglah kepadanya tubuh salah seorang sahabat mereka, yang disimpan di atas pelepah kurma yang mereka jadikan sebagai kayu salib. Dengan segera beliau Rasulullah memerintahkan sahabatnya Mikdad bin Amr dan Zubair bin Awam, untuk segera menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang. Dan dengan petunjuk Allah sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Maka mereka turunkanlah mayat sahabat mereka Khubaib, sementara tempat suci di bumi telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan tanah yang lembab penuh berkah. Kemudian membawa dan memakamkannya di suatu tempat yang hingga detik ini tak seorang pun mengetahuinya. Semoga Allah menempatkan dirinya di surga. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.